Wah, Didi, kamu nggak lihat? Kok nggak bantuin emak angkat belanjaan sih? Dari tadi duduk aja nggak ngapa-ngapain. Nggak peka banget jadi anak. Oh, emak bawel banget. Udah capek main sama teman-teman, baru mau santai malah diomelin. Capek? Capek ngapain? Main doang capek, kerja juga enggak, nganggur doang kamu. Lihat nih rumah berantakan. Kamu nggak pernah bantuin emak bersihin rumah. Udah lah, mak. Besok-besok aja beres-beresnya. Gak usah ngerecokin aku terus deh. Nggak bisa, kamu itu udah gede, harus tahu tanggung jawab di rumah. Emak udah tua, nggak bisa kerja sendiri. Bapak kamu udah lama meninggal. Jadi kamu anak laki harus bisa diandelin di rumah ini. Ya udah, nanti aku beresin. Mak jangan bawel dulu. Santai aja ngapa? Sekarang, bukan nanti-nanti. Cepetan. Punya anak kagak bisa diandelin banget. Udah menganggur, kerjaannya cuma keluyuran kagak jelas. Dia tuh masih kotor di bawah meja, di bawah sofa juga belum disapu sama kamu. Emak itu pengawas atau gimana sih? Udah aku beresin kok. Gak usah curhat banget napa? Beresin, masih kotor tuh, itu bukan beresin, namanya cuma mindahin kotoran doang. Kalau kamu kerja kayak gini, kapan rumah ini bersih? Udah, mak, aku capek. Kalau emang gak puas, beresin aja sendiri. Lagian, aku juga bukan cewek. Apa untungnya buat aku beresin rumah? Kamu ini udah diajarin sopan santun belum sih? Anak laki-laki kok nggak bisa ngurus rumah sama emak sendiri? Kamu tuh harus tanggung jawab, ngerti nggak? Ya emang kenapa kalau aku gak mau beres-beresin rumah? Lagian, emak mintanya yang ribet-ribet banget dah. Bukan ribet, Didi. Kamu ini harus ngerti kalau semua hal ada tanggung jawabnya. Kamu tinggal di rumah, masa nggak mau bantu sama sekali? Apa kamu mau emak sakit-sakitan karena terlalu capek ngurus semuanya sendirian? Ya emak istirahat aja lah. Jangan maksain diri terus. Nanti malah sakit beneran lagi. Kalau emak istirahat terus, rumah ini bakal jadi apa? Kamu itu harus lebih peka, bukan cuma main HP terus mulu. Udah, mak, aku dengerin kok. Gak usah marah-marah terus. Toh aku bakal bantu, tapi jangan paksa aku sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan? Kamu selalu bilang nanti, tapi nggak pernah dikerjain. Lu kok mukanya dari tadi asem banget. Ada masalah lagi di rumah? Oh, emak gua lagi-lagi ngomel soal rumah. Gak ada puasnya dia. Hahaha. Wah, ibu-ibu mau emang begitu, Di. Sabar loh, namanya juga orang tua. Sabarlah. Lu mah gampang ngomong doang. Tapi kalau tiap hari kayak gini, lama-lama bisa meledak. Hahaha, namanya juga ibu, wajarlah ngomel biar kamu disiplin. Hah? Gua gak tahan lagi, Don. Rasanya pengen aku balas aja. Kayaknya emak gak ngerti kalau gua juga punya capek. Lu serius nih? Masa mau balas sama emak sendiri? Nggak lucu loh. Hah? Gua gak bercanda, Dono. Kalau terus-terusan kayak gini, gua bisa stres. Mana gua juga pengangguran, belum dapat kerjaan, udah gak ada uang, kena omel tiap hari. Gimana gua gak kesel? Jangan mikir terlalu berat lah. Kerjaan pasti dapat kok. Tinggal usaha lagi. Tapi kalau masalah emak, sabar aja dulu. Usaha? Usaha gimana? Lowongan kerja juga nggak ada yang masuk akal buat gua. Terus emak tambah bikin ribet. Udah gua bantu-bantu rumah, malah dibilang gak becus. Ya, itu sih emak lu sayang sama lu. Namanya juga orang tua, pasti maunya anaknya jadi baik. Sayang? Sayang gimana? Kalau tiap hari diomelin, bukannya sayang namanya. Terserah lu deh, tapi lu harus inget,
Ocehan ibu lu itu loh yang nanti bakal lu inget ketika ibu lu udah gak ada. Yakin deh lu bakal kangen banget sama ibu lu. Emak tuh selalu kayak gini. Udah berapa kali sih gua bilang gua bisa ngurus diri sendiri, tapi tetep aja cerewet. Gak pernah dengerin gua udah gede tapi tetap diperlakukan kayak anak kecil. Kenapa sih gak ada yang ngerti aku? Selalu aja disalahin. Aku tuh gak bodoh. Kenapa Emak gak pernah bisa ngerti? Kalau gua gak bisa bikin Emak berhenti ngomel, mungkin cara ini yang bisa. Gua benar-benar gak tahan sama omelannya yang bikin kepala gua pusing. Didi, mana ya? Udah mau siap nih masakan yang emak buat dengan penuh cinta. Dia nggak lapar apa ya? Kamu lapar, Didi? Emak masak sayur sop kesukaan kamu loh. Bentar lagi jadi kok. Sabar ya, kamu pasti lapar deh. Mak, Apa nak? Mau pakai sambal enggak? Emak bikinin nih kalau mau. kenapa Mak selalu ngomelin aku? Kamu kenapa? Kok ngomongnya kayak gitu? Ada apa, nak? Didi, kamu kenapa? Kenapa kamu? Emak, apa yang gue lakuin? Emak! Gua nggak bener-bener ngelakuin ini kan? Ini cuma mimpi. Iya, pasti mimpi kan? Didi, kamu ngapain? Kok tangan kamu berdarah? Ada apa ini? Oh, enggak Pak, enggak ada apa-apa. Ini cuma kecelakaan. Kecelakaan apa? Kamu jangan bohong. Kenapa kamu pegang pisau itu? Biar aku lihat ke rumah. Ibumu di mana? Bu Narti, Bu Narti, bangun Bu. Ibu kenapa Bu? Tolong bantu, tolong. Ada yang kecelakaan di rumah Didi, cepat tolong. Ada apa Pak Tarman? Astaga, kenapa Bu Narti? Saya gak tahu Bu Narti kenapa. Saya curiga sama anaknya Didi. Saya pas-pasan sama dia sebelum kesini. Ya Allah, panggil ambulans. Cepet, jangan sampai terlambat. Halo ambulan, cepet datang. Bu Narti sekarat di rumah Didi. Iya, cepat, tolong cepat. Didi, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan ke ibumu? Kamu tahu, ini gak main-main. Kamu harus tanggung jawab. Aku gak sengaja, Pak. Aku gak sengaja. Gak sengaja? Kamu tahu, ini ibumu. Dia bisa mati. Kamu ngerti gak? Kira-kira kenapa ya Bu Narti sampai begitu? Apa yang udah Didi lakuin sama ibunya sendiri?
Pasti ada yang salah. Lihat aja si Didi, dia kayak ketakutan banget tuh. Kami bawa ke rumah sakit sekarang. Ada yang mau ikut? Iya, saya ikut. Tolong cepetan, dia gak bisa nunggu lama-lama. Kami mendapat laporan dari warga, ada kasus kekerasan di sini. Siapa yang terlibat? Anaknya Bu, Didi, dia yang menyerang ibunya. Didi, benar kamu yang melukai ibu kamu? Aku nggak pernah tahu apa yang aku pikirin tadi. Aku nggak bermaksud. Didi, kamu tahu ini masalah serius kan? Kamu harus ikut kami ke kantor buat pemeriksaan. Astaga, kasihan Bu Narti. Udah anaknya pengangguran, kelakuannya kayak setan. Gimana bisa? Ya Allah, Didi itu kan dulunya anak baik. Gak nyangka bisa begini. Didi, apa yang kamu pikirkan waktu itu? Kenapa kamu tega melakukan itu ke ibu kamu sendiri? Aku nggak tahu. Aku capek. Mas selalu ngomelin aku setiap hari. Aku nggak tahu harus gimana. Semuanya terasa berat. Aku nggak tahan. Kamu sadar kalau yang kamu lakukan itu bisa bikin kamu di penjara lama kan? Aku menyesal, beneran aku menyesal. Tapi aku tahu aku nggak bisa balikin waktu. Semuanya sudah terlanjur. Kamu masih muda, Didi. Tapi kesalahan ini berat. Kamu harus menghadapi konsekuensinya. Nggak bisa cuma dengan menyesal. Aku cuma pengen emak aku sembuh. Aku nggak mau dia mati. Aku cuma pengen semuanya kembali seperti dulu. Kamu akan diproses sesuai hukuman, Didi. Tapi kalau ibu kamu selamat, mungkin hukumannya bisa lebih ringan. Kamu harus berdoa agar dia sembuh. Pak Tarman, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kondisi Bu Narti masih kritis. Tekanan darahnya sangat rendah. Kita belum bisa memastikan apa dia bisa melewati masa kritis ini atau enggak. Kita cuma bisa pasrah sekarang ya. Apa nggak ada cara lain buat menyelamatin dia, Bu? Kami akan berusaha membantu perkembangannya. Tapi untuk saat ini kita semua harus bersabar dan berdoa yang terbaik. Pak, jangan putus asa. Kita semua di sini mendoain yang terbaik buat Bu Narti. Kita yakin Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Makasih semuanya. Saya cuma gak nyangka semua ini terjadi secepat ini. Dia sehat-sehat aja padahal. Kita nggak bisa tebak, Pak. Hidup memang nggak pernah bisa kita duga. Yang penting sekarang kita tetap ada buat Bu Narti. Semoga Tuhan dengar doa kita. Amin, Pak. Amin. Sidang atas nama terdakwa Didi resmi dibuka. Saudara Didi, Anda telah didakwa dengan tuduhan tindakan kekerasan berat terhadap ibu kandung Anda sendiri. Sebelum vonis dijatuhkan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebagai pembelaan terakhir? Saya benar-benar menyesal, Bu Hakim. Saya nggak tahu kenapa saya bisa melakukan hal seburuk itu ke emak saya sendiri. Kalau waktu bisa diputar, saya mau semuanya nggak pernah terjadi. Saya tahu saya salah, saya hilaf. Saya mohon jangan berikan hukuman yang berat kepada saya. Saya takut kalau saya nggak bisa ketemu ibu saya lagi. Saya juga minta doanya ke Bu Hakim untuk kesembuhan ibu saya yang lagi koma sekarang. Anda menyadari betapa beratnya kesalahan yang Anda perbuat? Ibu Anda sekarang kritis akibat perbuatan Anda. Entah dia bisa selamat atau tidak. Semoga Tuhan menurunkan keajaiban. Apakah penyesalan Anda bisa menyembuhkan kondisi beliau? Enggak, Bu Hakim. Saya tahu saya nggak ada yang bisa memperbaiki semua ini. Tapi demi Tuhan, saya menyesal. Saya cuma minta maaf sama emak. Walaupun saya tahu maaf saya nggak pernah akan cukup. Yang mulia,
terdakwa sudah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Kami memohon kepada majelis hakim agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengadilan telah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang diberikan selama persidangan ini. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Didi. Kasihan banget ya, dulu Didi anak baik, gak nyangka bisa begini. Kemasukan setan apa ya dia begitu? Kadang kesalahan sesaat bisa bikin kita nyesel seumur hidup. Saya gak nyangka kalau Didi bisa melakukan hal itu sama ibunya yang begitu baik. Bu Narti itu orang yang sangat baik. Dia sering bantu-bantu tetangganya, sering juga bagi-bagi masakan atau kue yang dia buat. Dia baik banget, tapi sayang, kenapa dia punya anak yang sebejat itu? Didi, ada surat buat kamu dari ibumu. Mak, apa dia masih hidup, Pak Tarman? Ibumu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Luka-lukanya terlalu parah, nggak bisa diselamatkan. Ajaibnya, sebelum dia benar-benar meninggal, ibu kamu sadar dan meminta tolong menuliskan surat ini. Didi, emak maafin kamu. Walaupun apa yang kamu lakukan nyakitin emak, kamu tetap anak emak. Emak nggak pernah benci sama kamu. Semoga suatu hari nanti kamu bisa berubah jadi anak yang lebih baik ya. Jangan biarkan rasa bersalah menguasai hidupmu. Emak selalu sayang sama kamu, nak. Emak, maafin aku.